Nah ini teman-teman, ini setelah kita pasang baterainya jadinya seperti ini teman-teman. Kita coba nyalakan. Power on. Nah, 16, ini jalannya. 15, 13, 8, 5, 4, 3, 2, Suaranya teman-teman. 3. Nah ini nanti kita pasangkan dengan ini kita nyalakan. Power on. 1, 2, 3. Coba kita coba tes ya teman-teman. Ini caranya gimana? Wah, tes. Ini coba. Tes. 1, 2, 3. Combrong. Coba ditekan ini. Tekan ngomong, iya. So, lagi. Cek burung gerbang. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti setelah kita ke lapangan nanti kita memakaikan ini. Cek. Oh, seperti itu. Coba cek lagi, tes. Tes. Nah, lagi. Sok coba. Anggap kita lagi nerbangin burung. Ya, burung terbang. Nah, sip, mantap. Oke, ini alatnya berfungsi dengan baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang persiapan lomba merpati. Jadi sebelum kita mulai lomba, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu merpati kesayangan kita. Seperti apa persiapannya untuk lomba merpati? Ikuti terus video saya. Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk kita langsung saja bahas persiapan sebelum mengikuti perlombaan merpati balap. Nah teman-teman, di sini saya bukan menggurui ya teman-teman. Jadi ini juga saya dapat dari para senior. Jadi kita nggak boleh terburu-buru dalam mengikuti ajang perlombaan bergengsi, yaitu perlombaan merpati balap. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau ikut lomba merpati balap itu kita harus siapkan dulu segala sesuatunya. Karena itu perlombaan itu kebanyakan merpati-merpati yang sudah siap dilombakan, siap tenaga, segala sesuatunya. Jadi di sini saya ada masukan dari teman-teman ya. Bang, kenapa merpati abang nggak ikut lomba? Yang pertama, saya jawab di sini ya teman-teman. Pertama, merpati saya belum siap. Kenapa belum siap? Karena dari segi latihan saya masih kurang. Jadi insya Allah di video ini sekalian saya bahas, saya akan mempersiapkan merpati saya. Kebetulan merpatinya ini sedang nelor. Kemarin saya udah latih. Insya Allah nanti juga akan besok kita latih kembali. Saya mempersiapkan merpati satu ya teman-teman, cuma satu. Karena yang cukup itu cuma satu teman-teman. Jadi kita siapkan. Jadi begini teman-teman, sebelum kita mengikuti lomba itu kita harus mempersiapkan merpatinya. Yang pertama itu kita harus siapkan merpati yang berkualitas baik menurut kitanya teman-teman. Jadi kita nggak boleh asal-asalan atau kita ikut-ikutan lomba tapi kita tidak yakin dengan merpati yang akan dilombakan bagus atau tidaknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti perlombaan, persiapkan merpatinya, merpati yang berkualitas bagus, yaitu bisa jadi dengan terah yang bagus yang diakui oleh seluruh penggemar di daerah teman-teman. Terus yang kedua apa lagi? Sebelum kita mempersiapkan merpati untuk lomba, yaitu dengan perawatan yang bagus teman-teman.
Jadi untuk perawatan saya pernah bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu cara perawatannya, silakan teman-teman lihat di playlist saya, ada perawatan merpati. Jadi sebelum kita mengikutkan merpati kita untuk lomba, teman-teman harus benar-benar dirawat dulu teman-teman. Dirawat itu bisa dari penjemuran, terus pemberian pakan, vitamin, suplemen, segala sesuatunya harus dipersiapkan. Oke, yang kedua, sebelum merpati kita turun ke perlombaan mengikuti ajang bergengsi, yaitu kita harus persiapkan merpati kita dengan cara melatihnya setiap giringan. Jadi kalau teman-teman mau ikut lomba itu nggak bisa langsung dilombakan teman-teman. Sebagus apapun merpati yang teman-teman punya, tanpa perawatan dan pelatihan yang bagus, mustahil akan juara teman-teman. Jadi dari perawatan, faktor latihan, kita harus mendukung semua. Jadi kalau teman-teman punya merpati bagus, tanpa rawatan yang bagus, mustahil ya teman-teman akan juara. Terus merpati bagus, perawatan bagus, tanpa dilatih juga mustahil teman-teman akan juara. Jadi itu yang ketiga, sebelum kita mengikut sertakan merpati kesayangan kita untuk perlombaan ajang bergengsi, kita harus melatihnya. Melatihnya itu minimal, kalau dari para senior yang saya tanyakan itu minimal 8 giringan teman-teman. Jadi kalau belum 8 giringan ya susah ya teman-teman. Ya ada sih beberapa merpati yang karakternya bagus, terus 4 giringan atau 6 giringan udah bisa dilombakan. Tapi untuk minimalisir kekalahan, kita harus benar-benar mempersiapkan merpatinya. Jadi usahakan 8 giringan. Jadi teman-teman nih yang nyuruh saya ikut lomba ajang bergengsi, sebetulnya saya juga mau teman-teman, cuman kan terkendala dari waktu. Cuman insya Allah saya sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dari materi, alhamdulillah saya udah punya ya si Danisa nih teman-teman. Ini yang akan saya ikut lombakan. Terus perawatan, mudah-mudahan perawatan saya hasilnya baik ya teman-teman. Terus juga pelatihan. Nah kalau untuk pelatihan ini baru-baru ini teman-teman, saya latih ulang si Danisa. Nah setelah 3 ini mudah-mudahan diberikan rezeki ya teman-teman oleh Allah. Jadi teman-teman juga harus ingat, setelah teman-teman punya merpati yang berkualitas bagus, perawatan bagus, terus pelatihan yang bagus, satu lagi teman-teman, doa. Karena tanpa doa ini semua akan sirna teman-teman. Jadi percuma. Jadi kita nggak boleh takabur atau sombong ya teman-teman. Jadi kalau kita udah punya keyakinan, wah merpati kita bakalan juara karena merpati kita bagus, kenceng, berperah, terus perawatannya juga bagus, dari segi vitamin, suplemen juga bagus, mendukung, dari pelatihan juga bagus. Tapi kita tanpa doa itu biasanya sulit untuk juara teman-teman. Jadi keempat ini kita harus pegang ya teman-teman. Jadi itu saya baru berarti mencapai tahap 3 teman-teman. Nah nanti bila mana kalau saya juara, alhamdulillah. Kalau nggak juara pun nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita satu hati, satu hobi. Oke teman-teman. Jadi nanti insya Allah saya ikut perlombaan. Saya akan mempersiapkan merpati saya. Jadi saya akan latih semangat. Ini juga teman-teman membuat saya jadi semangat untuk berlatih si Danisa. Saya akan lebih bersemangat lagi kalau teman-teman nge-share video ini. Jadi gini teman-teman, ini si Danisa itu belum cukup tenaga teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyuruh saya untuk lomba itu ya sebagus apapun si Danisa ya nggak bakalan bisa mencapai puncak ya teman-teman. Karena di perlombaan itu banyak merpati-merpati yang bagus-bagus, jos-jos, top-top. Jadi bukan merpati yang sembarangan. Jadi kita harus persiapkan segala sesuatunya. Dan tidak kalah penting, sebagian keseriusan saya dalam untuk mengikuti perlombaan ajang bergengsi ya teman-teman. Walaupun nanti kelasnya di pinggiran nggak apa-apa, yang penting saya ikut meramaikan, hitung-hitung ikut meramaikan. Tapi setidaknya saya harus mempersiapkan merpati saya. Ini ada alat teman-teman. Jadi ini kebetulan baru nyampe nih, datang. Ini namanya radio HT Baofeng BF888S.
Nih teman-teman, ini untuk apa sih? Ini juga untuk merpati. Ini untuk melatih. Jadi kalau saya lihat para senior itu memakai ini teman-teman, HT itu alat komunikasi kita ketika melatih merpati kita. Jadi biar saya dan si pengabur itu enggak lost komunikasi. Jadi kadang merpatinya sudah diterbangin, saya belum siap. Kadang saya sudah siap, merpatinya enggak diterbang-terbangin. Itu si penerbang saya itu gini teman-teman. Jadi saya karena keseriusan saya untuk mengikuti ajang bergengsi ya teman-teman. Jadi ini tuh. Nah, ingat juga teman-teman, saya di sini bukan nggak berambisi untuk juara nanti ke depannya ya. Jadi untuk si Danisa mau menang mau kalah, saya akan tetap rawat si Danisa. Yang penting teman-teman sudah support saya sudah sangat bersyukur. Jadi nanti hasilnya insya Allah nanti saya juga bikin videonya setelah si Danisa siap untuk melawan para pencinta merpati lainnya yang burungnya jos-jos. Ini si Danisa akan saya persiapkan. Walaupun ini merpatinya udah cukup umur, tapi saya yakin dengan jadi si Danisa itu teman-teman sudah banyak budi terhadap saya. Budinya tidak terhitung. Nah, kan ada pepatah teman-teman, merpati tidak pernah ingkar janji. Loh, apa hubungannya? Jadi kalau kita serius dan mau merawat merpati, insya Allah merpati kesayangan kita akan membalas budinya kepada tuannya siapapun itu. Jadi teman-teman yang belum pernah juara dan udah merawat capek-capek, semangat terus teman-teman, jangan putus asa, hajar terus, jadi latih terus, jangan putus asa. Tapi dengan catatan teman-teman harus tadi ya yang saya sebutkan di awal itu, dengan materi yang bagus, terus vitamin, perawatan yang bagus, pelatihan yang bagus, serta jangan lupa doa kepada Allah untuk diminta biar merpatinya juara. Seperti itu teman-teman. Kalau mana hasilnya jong, ya kita harus introspeksi kepada diri sendiri. Jangan menyalahkan merpatinya. Pantau di lapangan itu merpatinya sudah bagus-bagus, cuman banyakan orang yang selalu mengeluh terhadap merpatinya. Jadi ganti lagi merpati untuk meraih juara. Gak seperti itu teman-teman. Jadi syukuri apa yang punya dengan materi kita, dengan burung-burung kita, syukuri saja teman-teman. Kalaupun gak juara nanti juga akan, insya Allah merpati kita akan membalas budinya, membalas jasa-jasa kita telah ikhlas merawat merpati kesayangan kita. Nah, kita langsung unboxing saja nih teman-teman. Unboxing ini sekalian ya teman-teman. Jadi ini bentuk keseriusan saya melatih merpati. Ini baru nyampe teman-teman. Ini biar komunikasi saya dengan si pengabur lancar. Nah, untuk ini juga teman-teman nggak wajib ya teman-teman, nggak wajib harus punya ini. Kalau teman-teman nggak ada ya nggak usah dipaksakan teman-teman. Kalau saya mah emang ini memang butuh ya teman-teman. Jadi pengabur saya itu selalu komplain, bilang ke saya, ini burungnya kok udah diterbangin, saya malah diem ngobrol. Karena saya kalau latih di lapangan itu banyak ngobrol sama penghobi lain teman-teman. Jadi kurang fokus ngelatihnya. Jadi kadang saya dimarahin sama si joki pengabur, dimarahin teman-teman. Nah, jadi harus pakai ini. Si pengaburnya minta ini nih teman-teman. Nah, ini saya beli 2. Wah. Oh, ini teman-teman. Jadi yang satu nanti buat saya, nanti satunya buat si pengabur. Nih pengaburnya agak rewel teman-teman. Suka komplain, saya suka dimarah-marahin, tapi nggak apa-apa. Demi kemajuan bersama ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh saling menyalahkan. Nah, ini tuh teman-teman bentuknya seperti ini. Untuk harganya ini 120 satu unitnya teman-teman. Saya beli 2. Ini baru datang, saya pesan udah 3 harian. Kita buka saja. Wow. Nah, di sini terdapat nih teman-teman buku manual. Oke. Sini ada handsfree ya teman-teman. Tuh handset biar di sini. Biasanya si jokinya agak sedikit tuli teman-teman, jadi harus pakai ini nih. Terus, nah ini teman-teman ada unitnya nih, yang namanya HT-nya ini teman-teman. Nah seperti ini. Terus ada apa lagi ya? Oh ini buat penjepit ya teman-teman. Ini penjepitnya. Terus kita buka. Oh ini baterai teman-teman. Ini baterai. Nah enaknya ini pakai baterai, jadi bisa kita charger ya teman-teman.
Terus apa lagi nih di dalamnya? Oh, Higgin antena teman-teman. Ini ada antenanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk chargernya teman-teman. Tuh. Ini paketnya bagus ya teman-teman. Nah, nanti kita coba. Nanti kita tes teman-teman apakah alat ini berfungsi dengan baik. Ini buat apa sih? Jadi kan kalau kita melatih merpati itu jaraknya cukup jauh teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngelihat si pengabur biar si pengabur ngasih kode aba-aba. Ini kalau saya lihat di lomba-lomba besar ya banyak pakai ini teman-teman. Jadi saya ngikutin para senior nih. Tuh. Jadi kita tes dulu ya teman-teman. Ini wow, Befong Elektro nih power. Nah, mudah-mudahan ini juga awet. Ini sekalian review ini juga ya teman-teman. Tuh, ini saya beli 2. Nah, kita buka satu lagi teman-teman. Ini buat si apa namanya? Si pengabur. Jadi nanti buat itu aja di pengabur. Mudah-mudahan kan jarak rumah saya dengan pengabur saya itu dekat. Coki pengabur, cokinya agak rewel teman-teman. Jadi mintanya ini, minta itu, banyak sekali. Nah, ini yang kedua. Sama ada buku manual juga, teman-teman. Nah, ini antena. Kita pisahkan di sini. Ada handsfree. Nah, ini paketnya komplit, teman-teman. Oke, ini ada unit dari HT-nya, teman-teman. Nih. Tuh, HT. Nah, kalau teman-teman punya rezeki, teman-teman juga bisa boleh beli ini teman-teman buat ngelatih merpati kesayangan teman-teman. Sama ya teman-teman, ya komplit ada semua teman-teman. Jadi ini buat melatih merpati saya. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengikuti perlombaan, kita harus siapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Jangan buru-buru, sabar, nikmati prosesnya teman-teman. Nah, bila mana hasilnya kurang memuaskan, kita harus introspeksi lagi kepada diri kita. Jangan pernah menyalahkan burung teman-teman. Karena saya yakin burung itu tahu balas budi teman-teman. Contohnya itu burung saya, walaupun belum pernah juara, dengan burung saya bisa berteman dengan teman-teman, saya bisa dikenal sama teman-teman. Teman-teman mengenal saya juga dari lewat burung saya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nggak mesti juara, burung kita itu pasti akan membalas budinya. Yang terpenting kuncinya adalah kita ikhlas merawat merpati kesayangan kita. Oke teman-teman, akhir kata saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.